Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kun. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura athru bawlim minhu fi alani. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kun. Katfahu qad alata qawman idha jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma 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 arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khususan ila ruhi wa Haji Harun wa Yusukesi wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Syahah wa masyayikhina wa masyayikhina syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhussu khususan suratul Fatihah ila muallif hadzal kitab Bidayatil Hidayah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa muallif Muraqil Ubudiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi ulumihi ma fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jamaah Al-Hamidiyah, kita bisa melanjutkan kembali di siang ini ngaji bersama pengasuh episode yang ke-25. Nah, sudah seperempat dari 100 insya Allah. Kitabnya juga sudah hampir separuh ya, sudah halaman 45 dari 112 ya. Mudah-mudahan istiqomah kita bisa terus khatamkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan bisa khatam di bulan Sya'ban. Kita lanjutkan kitab yang lain di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya, supaya berkah untuk kita semuanya. Mungkin kita masih menunggu jamaahnya yang offline. Masih ada yang akan datang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan Adabun Naumi sekarang ini. Kalau di saya halaman 45. Mungkin ada halaman yang berbeda. Di dalam ngaji sebelumnya kita sudah menyelesaikan apa saja amaliyah bacaan yang disarankan oleh Imam Ghazali ya, terkait dengan adab etika amaliyah setelah selesai sholat zuhur, kemudian masuk ke asar, kemudian masuk ke maghrib, masuk ke isya. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan beberapa nasihat yang sangat baik ya, termasuk mutolaah di malam hari. Ada satu syair kemarin yang dibaca sebelum bab Adabun Naum ini kemarin. Man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuhu. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuhu ya.
Barang siapa yang menjaga ilmu dan selalu mudzakarah, mengulang-ulangnya, maka itu akan memberikan kemaslahatan untuk dunia dan akhiratnya. Mudzakarah harus dilanggengkan, ilmu harus terus dirawat. Kalau memang yang perlu dihafal, dihafal, yang perlu dinalar, dinalar. Karena fahayatul ilmi mudzakaratuhu. Sesungguhnya ilmu itu akan tetap ada kalau dia mudzakarah, kalau dia terus diingat, diulang. Apalagi yang sifatnya hafalan ya. Nah, terakhir kemarin itu sampai menjelang mau tidur. Nah, makanya sekarang bab yang berikutnya itu adabun naumi. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Adabun naumi, adapun ini bab etika tentang tidur. Tidur saja ada etikanya ya, diatur tidur. Jadi jangan sakar PDW, jangan sakahayangna itu. Kapan pagi tidur, siang tidur. Ada adab-adabnya juga dan ada tata caranya. Tentu ini dari segi etika spiritual. Fa'idha aradta, maka kalau engkau bermaksud an-nauma untuk tidur, fabsut, maka bentangkanlah olehmu firoshaka, hamparanmu atau kasurmu, mustaqbilal qiblati, seraya menghadap ke kiblat. Firosaka, ranjangnya atau tempat tidur. Kalau ranjangnya nggak bisa dikutak-atik, ya mungkin ya ngatur menghadapnya barangkali ya. Nah, jadi mustaqbilal kiblati itu dijelaskan di bagian berikutnya, wanam, dan hendaklah engkau tidur ala yaminika, ke sisi kananmu. Nah, ini adab yang pertama berarti ya. Jadi menurut Syekh Nawawi di tengahnya, adab yang akan dijelaskan ini ada 8. Yang pertama itu menghadap ke kiblat. Wanam, dan hendaklah engkau tidur ala yaminika, di atas bagian kananmu. Kama yudja'u, sebagaimana dibaringkan siapa al mayitu mayit fi lahdihi, di liang lahatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan mustaqbilal kiblat. Jadi kepalanya berarti di sebelah mana? Utara ya, di kaler ya, ngaler. Sirahna ka kaler. Nah, kemudian sisi sebelah kanannya miring ke barat, ke kiblat. Itu yang dimaksud dengan mustaqbilal kiblat. Tapi ada lagi cara mustaqbilal kiblat yang lain itu. Syekh Nawawi menjelaskan di tengahnya itu istiqbalul muhtadir wa huwa al-mustalqi ala qafahu. Jadi bisa juga punggungnya yang nyender, kemudian ininya yang kepala dan dadanya yang menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya ada di timur menghadap ke kiblat. Bagi orang yang misalnya tidak bisa miring di rumah sakit gitu ya, bisa jadi kakinya berarti nyelonjor ke arah barat sih, tapi yang dimaksud muhtadirnya, menghadirkannya itu wajah dan dadanya ke kiblat. Bisa juga begitu, jadi kepalanya di sebelah timur gitu ya. Kalau nggak bisa juga, sakit juga dan tidak memungkinkan, ya kan ini tidak wajib, tetapi ini etika adab. Kalau seandainya mau menyempurnakan, silahkan gitu ya. Mungkin kalau di asrama, di tempat santri kan beda-beda tuh lokasinya, tergantung ya. Ada yang mungkin bisa menghadap ke kiblat, ada yang mungkin tidak gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian dan sebetulnya Syekh Nawawi menjelaskan di tengahnya ada cara tidur yang itu makruh. Wa amman naumu 'alal wujuhi fa huwa naumus syayatin.
Nah, kalau tidurnya itu wajahnya tengkurap gitu ke bawah, itu yang makruh, wa huwa makruh, tidurnya setan gitu. Jadi mungkin dari segi kesehatan juga tidak baik juga kan ya. Kalau menurut dokter, amman naumu 'alal yasar fa huwa mustahab 'indal atibba. Kalau menurut dokter, menurut kesehatan, sebelah kiri juga bagus gitu ya. Mungkin karena apa? Kaitannya dengan posisi jantung barangkali ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi seseorang juga barangkali ya. Ya, itu yang pertama ya. Niatkan. Wa'lam dan ketahuilah. Ini yang keduanya. Wa'lam dan ketahuilah ketika mau tidur itu annan nauma, sadarilah annan nauma bahwa sesungguhnya tidur itu mithlul mauti, itu seumpama mati. Wal yaqdota, wawunya ataf ke anna, mansub jadi al yaqdota. Wal yaqdota dan sesungguhnya bangun, mithlul ba'thi itu seumpama dibangkitkan, seumpama bangkit dari di padang mahsyar gitu ya, al hasr. Nah, jadi yang kedua etikanya itu ketika mau tidur itu sadarilah bahwa aduh, ini kan tidur ini sama dengan mati. Kita nggak bisa apa-apa, diam. Ada yang mengganggu juga kalau lagi pules kan nggak bisa, apalagi kalau ngorok misalnya gitu ya. Pules banget karena capek gitu. Ini mithlul mauti. Sementara bangkitnya, bangun, yaqdah di pagi harinya itu sama seperti dibangkitkan. Nah, itu yang kedua etikanya itu. Dalam hati itu simulasi lah, simulasi. Sehingga nanti ada di belakangnya itu bersuci segala. Nah, wala'allallahu ta'ala, wala'alla dan siapa tahu siapa Allah ta'ala maha tinggi Allah, yaqbidu itu mencabut Allah ruhaka, ruh engkau, fi lailatika di malam hari engkau ketika engkau tidur. Fakun, nah maka fakun, maka hendaklah engkau musta'iddan itu bersiap-siap liliqaihi untuk bertemu dengan Allah. Nah, jadi ini yang ketiganya. Yang ketiganya itu siap-siap dengan cara Syekh Nawawi menjelaskan bi antanama ala toharotin, suci, wudu berarti. Ajarkan wudu ke para santri juga, jangan hanya pipis. Sebelum tidur pipis dulu ya, wudunya juga habis pipis wudu ya, kan nggak susah kan ya, melaksanakan sunnahnya gitu. Gampang banget sebenarnya, itu kan sebetulnya bagian dari kesehatan ya, cuci tangan, kumur-kumur gitu kan. Sebetulnya ajaran Islam ini adab-adab etikanya sangat sejalan dengan kesehatan. Itu yang ketiga, suci. Wa takuna ya. Dari mana? Wa'lam annan nauma mithlul mauti wa yaqdul minal ba'si wa la'allahu fakun musta'idan. Ya bisa watakuna, bisa watakunu. Kalau takuna seolah-olah ada an. Wa antakuna. Watakuna dan hendaklah ada. Ini yang keempatnya. Apa? Wasiyatuka, wasiat engkau. Maktubatan. Itu dituliskan. Tahta wisadatika, di bawah bantalmu. Nah, ya ada juga versi yang tahta roksika ya, ada ya tahta roksika. Ada dua versi, saya sudah baca itu cetakan Hidayatul Hidayah ini ada yang tahta roksika, tapi kalau di sini ada tahta wisa, di tengahnya ya, saya membaca di tengahnya tahta wisadatika. Ya, kalau di pinggirnya tahta roksika. Ya maksudnya kalau roksun kan kepalanya, kalau wisadah ya bantalnya, gitu.
Ini sengaja kita ngajinya yang pinggir dan yang tengahnya supaya syarahnya juga dapat ya, karena ini para ustadzah yang sudah paham bisa ke tengahnya. Tapi bagi yang ingin mengikuti lurus yang dasarnya dulu deh, matannya teks utama bisa yang di kiri. Ya. Jadi ini yang keempat. Kalau bisa sebelum tidur itu berwasiat katanya. Waduh, masih muda wasiat ya. Apa wasiatnya kira-kira? Apa yang mau ditulis di kertas ditaruh di bantal? Kira-kira apa? Hah? Ustaz Munim? Ustaz Iqbal kira-kira apa wasiatnya? Belum? PP? RPP? Oh. Tolong selesaikan RPP gitu ya. Tulis ya. Nah, kalau Cak ini RPP belum selesai, tolong selesaikan. Ke temennya misalnya. Ya, intinya sebetulnya dengan yang pertama tadi itu, bahwa kita niatkan, kita ingat, bisa jadi kita itu terakhir loh. Nah, malam itu bisa jadi la'allallahu yaqbidu ruhana. Bisa saja Allah itu mencabut nyawa kita, dan memang kan ada yang begitu ya. Paginya sudah tidak ada. Om saya beberapa ya, ada saudara, itu juga kejadian seperti itu. Tidur, kemudian besok paginya ya sudah tidak bergerak ya. Itulah. Kemudian yang kelima, watanamu, dan engkau tidur taiban sambil bertaubat. Hal, ini sebagai hal ya. Taiban sambil bertaubat, minadzunubi, dari segala dosa, mustaghfiron, seraya beristighfar. Gitu. Ada hadis Rasul disebutkan di tengahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wa ila firashihi, barang siapa yang beranjak ke tempat tidurnya kemudian berkata, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat, baca 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubah. Allah itu senang sekali mengampuni, Maha Pengampun. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. At-Tawwab, Maha menerima taubat. Nah, jadi sebelum tidur, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, baca 3 kali. Nah, kan sambil nunggu merem kan jarang orang begitu plok langsung plok tidur, itu jarang. Main HP dulu ya. Cek WA dulu, cek ya. Kalau perlu update status dulu gitu. Maaf ya, tidur dulu ya. 5 menit kemudian masih juga dia. Ternyata masih online juga itu. Ya, update status segala. Ya, alamnya sudah begitu ya. Ya, ini kan kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, seperti yang sering saya analogikan, ini semacam remnya. Kita tidak bisa menghindar dari tren sekarang, alam sekarang, zaman sekarang, kesibukan sekarang. Kadang-kadang mungkin memang butuh, tapi ini remnya. Jangan kebablasan. Nah, jangan sampai lupa istighfarnya, lupa doanya. Itu yang kelima ya. Mustaghfiran. Kemudian aziman, dengan tadi mustaghfiron, beristighfar, aziman dengan berazam, meniatkan ala alla ta'uda, untuk tidak kembali lagi engkau ila maksiatin, mengerjakan maksiatnya. Niatkan nanti ketika bangun tidur, kemarin itu saya khilaf, saya niatkan nanti setelah bangun itu saya tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Aziman, berazam, ala alla ta'uda, agar engkau tidak kembali ila maksiatin, pada perbuatan maksiat. Wa'zam,
Dan tekadkanlah olehmu, atau wa'zam, dan bertekadlah engkau, alal khairi, untuk melakukan kebaikan, li jami'il muslimina, bagi semua orang muslim. Niatkan yang kemarin itu, semua kebaikan, minimal senyum, minimal tidak mengganggu orang, itu kebaikan. Tekadkan itu, wa'zam alal khairi li jami'il muslimin, in ba'athaka, jika membangunkan kepada engkau siapa? Allahu Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Ai qadoka min naumika. Jadi tekadkan bahwa saya pokoknya besok akan berbuat lebih baik lagi untuk teman saya di kantor. Saya akan lebih baik lagi untuk sahabat saya di asrama, misalnya sesama pembina misalnya gitu ya. Saya akan lebih sayang lagi kepada santri-santri misalnya. Itu juga satu niat yang baik. Wa tadzakkar, dan ingatlah olehmu, annaka, bahwa engkau, satu deja'u, bakal miringkan engkau, bakal dibaringkan, jangan miring. Satu deja'u, bakal dibaringkan engkau, fil lahdi, di liang lahat, kadzalika, seperti halnya tidur itu, wahidan, menyendiri, faridan, jauh dari orang lain. Wahidan, faridan, itu sama maknanya. Wahidan itu sendirian, faridan juga menyendiri, jauh dari orang lain. Laisa, tidak ada, ma'aka, bersama dengan engkau, illa amaluka, kecuali amal engkau. Wala tujza, dan engkau tidak akan diberikan balasan, illa bisa'yika, kecuali atas amal engkau. Gitu. Niatkan ya. Itu yang kelima tuh etikanya. Kemudian yang keenam, wala tastajlib, atau wala tastajlibu, atau kalau di tengahnya itu ada an-nya, jadi wa alla tastajliba, tergantung ya mau digabung dengan an atau tidak. Wala tastajlibu, dan jangan kalau sebagai fi'il amar tastajlib ya. Wala tastajlib, dan janganlah engkau tastajlib itu narik gitu, menuju, an-nauma, untuk tidur, takallufan, dengan membebani, sambil memaksakan, bitamhidil furusi, untuk mempersiapkan alas tidur, al-wati'ati, yang nyaman, yang lembut, yang empuk lah gitu, yang empuk ya kalau tempat tidur. Jadi kalau mau tidur jangan memaksakan harus mempersiapkan sampai kalau nggak empuk pokoknya saya nggak mau tidur misalnya. Aku nggak bisa tidur kalau nggak empuk, ya nggak usah tidur. Kalau udah ngantuk mau tidur, mau di sajadah juga tidur kan. Jadi jangan memaksakan, jangan terbiasa berlebihan memaksakan alas tidur. Takallufan, takalluf itu kan mukallaf, takallufan itu bi alla tanama idza lam yaghlibka an-naumu. Nah, gitu. Jadi jangan memaksakan. Kalau nggak mau tidur ya nggak usah. Kecuali kalau saya niat nanti malamnya mau ibadah, illa idza qasadta bi al-isti'anah 'alal qiyam fi akhiril laili. Nah, kalau begitu boleh paksakan tidur. Aku mau tidur deh, ini sebetulnya nggak terlalu ngantuk, tapi nanti malam saya ingin mudzakarah, saya ingin menulis, saya ingin ibadah, saya ingin tahajud misalnya, bisa agak dipaksakan untuk tidur ya. Mengapa jangan memaksakan itu? Jangan, kalau nggak pengen tidur jangan tidur. Fa innan nauma, karena sesungguhnya tidur itu
ta'tilun itu meliburkan lil hayati hidup, maksudnya memerekkan hidup, perek. Bahasa Sundanya perek, atau bahasa Jawanya apa? Perek dulu, tidak hidup dulu, berhenti dulu hidupnya. Jadi sebetulnya tidur itu ta'tilun lil hayat, libur dari hidup, libur sejenak, iya. Kan ciri sejenak, separuh, tentu tidak sepenuhnya. Kalau sepenuhnya kan mati kan, meninggal kan. Itu libur dulu. Biasanya kalau hidup itu kita makan tidak bisa makan kan. Ketika tidur kita berbicara tidak bisa berbicara, kita buka mata tidak buka mata, dan seterusnya. Hanya bernafas saja. Tapi selain dari itu ta'til, liburan gitu, ta'til. Illa idza kanat, kecuali kalau ada apa yaqdotuka, bangun engkau itu, atau bukan bangun, yaqdoh itu kalau tidak tidur itu apa? Terjaga. Illa idza kanat, kecuali kalau ada yaqdotuka, terjaga engkau itu, wibalan, itu menjadi bencana atau menjadi keburukan, su'an. Kecuali kalau engkau bangun itu, engkau tidak tidur, itu malah buruk gitu. Kalau seandainya seperti itu, illa idza kanat, kecuali kalau ada yaqdotuka, terjaganya engkau itu, wibalan, itu menjadi keburukan, alaika, bagi engkau, fanaumuka, maka adapun tidur engkau dalam keadaan seperti itu, salamatun, itu keselamatan, lidinika, untuk agama engkau. Ya tadi kan jangan memaksakan tidur kan. Kalau nggak pengen tidur itu jangan, ya sayang dong. Mendingan baca, mendingan belajar. Tapi kalau seandainya ini kalau nggak tidur ini ngomongin orang lagi jatuhnya, misalnya gitu ya, aku tidur aja deh gitu. Kalau nggak tidur ini nyebarin hoax misalnya gitu kan, forward hoax karena mau pilpres, mau pilkada, mau pilpres misalnya gitu ya, bentar lagi. Daripada begitu aku tidur aja deh. Nah itu kecuali gitu. Jadi kalau seandainya bangun itu menjadi wibal atau wabal, menjadi keburukan, ya lebih baik tidur. Karena tidur itu menyelamatkan salamatun lidinika, menyelamatkan agama engkau gitu. Nah berikutnya Imam Al-Ghazali mengajak berpikir, coba hitung deh. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal laila, bahwa sesungguhnya malam, wan naharo, dan siang, itu arba'un, 4, wa isruna, dan 20 saatan, jam, 24 jam. Satu hari satu malam itu kan 24 jam, ya. Falayakun, maka jangan ada apa naumuka, tidur engkau itu, bilaili, di malam hari, wan nahari, dan di siang hari, aksaro, khabar dari yakun ya, la yakun aksaro, la yakun naumuka aksaro, jangan dibaca aksaru. Fala yakun, maka jangan ada apa naumuka, tidur engkau, bilaili, di malam hari, wan nahari, dan siang hari itu, aksaro, itu lebih banyak, min samani sa'atin, dari 8 jam. Sehari semalam 24 jam. Jangan sampai jumlah tidur kita siang dan malam lebih dari 8 jam. Karena 8 jam itu sepertiga. Ya kan? Sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, hilang waktu kita, nganggur bener. Tidur kan nganggur, nggak ngapa-ngapain. Rugi ya. Untuk kesehatan tentu istirahat gitu. Tapi kalau lebih dari itu, berlebihan. Fa'in nimta fil laili hadal qadra fala makna lin naumi fin nahar, kata Syekh Nawawi di tengahnya. Kalau engkau tidur, fa'in numta, kalau engkau tidur di malam hari sudah cukup 8 jam, tidak perlu lagi tidur siang. Fala makna lin naumi fin nahari, tidak perlu lagi qailula. Kita tidur jam berapa sih umumnya? Orang dewasa jam 9 mah itu kakek-kakek.
Masa jam 9. Tapi kalau di kampung jam 8 juga udah tidur juga sih. Bener, jam 8 tuh udah sepi kalau di kampung yang nggak ada hiruk pikuk gitu ya. Iya, bisa jadi kalau jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Kalau dari jam 9-nya 8 jam tuh jam 5 ya. Tapi subuh kita kan jam 4:15. Kalau mau tahajud berarti 3:30 misalnya, dihitung saja. Kalau jam 9. Kalau tidurnya kita kayaknya jam 10 juga enggak ya, jam 11 ya. Kadang-kadang jam 12 ya, pembina ya, Masya Allah. Kata Ustadz Suma, kadang-kadang ada yang sampai subuh, karena ada santri yang harus dijagain. Aduh, ya Allah. Ya ini tugas kita ya. Ya begadang. Sebetulnya yang paling efektif menjaga seseorang itu dirinya sendiri. Jadi yang harus lebih diperkuat itu termasuk santri adalah hatinya, supaya hatinya bisa menjaga diri sendiri. Karena kalau mengandalkan orang lain, begitu orang lain lengah, maka dia akan melakukan lagi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ya dihitung saja. Nah, pokoknya kalau ukuran dari Imam Al-Ghazali jangan lebih dari 8 jam totalnya. Nah, karena itu sudah 1/3 dari sehari semalam. Fayakfika, maka cukup buat engkau, in ishta, kalau engkau hidup, misalnya nih, sitina sanatan, 60 tahun, maka cukup bagi engkau itu antudoyi'a, engkau menyia-nyiakan minha dari 60 tahun itu, isrina sanatan, 20 tahun. Coba, kalau usia kita 60, 1/3-nya kan 20. Dipakai tidur itu tudoyi, 20 tahun itu disia-siakan untuk tidur tanpa ngapa-ngapain misalnya gitu. Wahwa thulutsu umrika, itu adalah 1/3 dari usiamu gitu. Jangan lebih dari itu. Tetap perlu dong, kan perlu istirahat tetap ya. Justru ini diatur. Tapi kalau lebih dari itu, bayangkan kalau usia kita 60, berarti 20 tahun itu kita tidak ngapa-ngapain. Lama juga ya. Kalau yang usianya 40 ya lebih dikit lagi. Meskipun kalau para ulama besar itu termasuk Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, itu usia 45, usianya itu Syekh Nawawi itu An-Nawa ya, yang di An-Nawa, yang mengarang kitab Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin itu kan 45 tahun ya. Ad-Dimashqi. Imam Al-Ghazali juga 54 mungkin usianya. Tapi waktunya itu barokatul awqat, istilah Al-Ghazali itu. Waktunya itu amat berkah gitu. Meskipun pendek tapi mungkin tidurnya sedikit, ngarang terus. Kalau sedang bangun ngarang, nulis, memberi manfaat. Sehingga jangka panjang sampai ratusan tahun sampai sekarang ilmunya bisa kita manfaatkan. Kalau bisa seperti itu ya. Cukuplah bagi engkau, kata Al-Ghazali, kalau engkau hidup 60 tahun, tudoye, engkau sisakan isri nasanatan, wahwa thuluts umrika. Itu adab yang ke-6. Adab yang ke-6 itu tadi atur waktu tidur. Yang berikutnya wa'idda, yang ke-7 berarti ini, dan bersiap-siaplah engkau indan naumi, ketika hendak tidur itu, siwak engkau, watuhuroka, dan bersuci engkau, bersih-bersih. Kalau nggak pakai siwak ya pakai sikat gigi. Jadi kalau mau tidur bersih-bersih, sikat gigi. Ma tatohharo bihi minal ma, yang penting itu bersih-bersih dengan air. Kalau sekarang kan sikat gigi ya umumnya begitu. Di zaman Rasul pakai siwak, dan Rasul kana yastaku fi kulli lailatin miraran inda kulli naumihi wa inda tanabbuh minha, ketika tidur, ketika bangun gitu. Wa'zam, dan tekadkanlah olehmu ala qiyamil laili. Ini berarti yang keberapa nih? Atau masih tadi ke-7 ya?
mungkin ini yang ke-8. Wa'zam dan tekadkanlah olehmu ala qiyamil laili untuk bangun tidur, bangun di malam hari maksudnya. Ala qiyamil laili untuk bangun di malam hari. Au alal qiyami atau bangun qabla subhi sebelum subuh. Minimal niatkan aku pengen bangun sebelum subuh. Niatkan, wa'zam. Azam itu kan menekadkan, bertekad untuk melakukan sesuatu. Beda dengan niat. Kalau niat itu kan qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Kalau kata Safinah begitu. Jadi meniatkan sesuatu sambil melakukannya. Itu niat namanya. Aku pengen minum deh, minum. Nah, tetapi kalau azam itu meniatkan untuk yang tertunda. Aku pengen deh besok bangun sebelum subuh. Nah, itu aja udah adab ya. Adab ya. Kalau himmah, cita-cita, keinginan. Ya, keinginan, himmah. Oh, keinginan ya. Tentu niat juga kecuali kan. Segala sesuatu kan ada pengecualian. Kalau niat puasa ya tidak sambil bareng pas subuh juga kan, pas malam hari mabit ya. Niatkan bangun sebelum subuh. Mengapa? Farokatani. Maka adapun karena 2 rakaat fi jaufil laili, di malam hari. Jauf itu lubang, bolong, maksudnya di malam, di lubang-lubang malam, maksudnya di malam sebelum subuh ya. Itu kanzun. Kanzun itu apa ya? Simpanan, jadi harta benda, atau kanzun itu investasi lah, kita terjemahkan investasi. Mengapa kita perlu sholat sunat sebelum subuh? Karena 2 rakaat di malam hari itu, kanzun itu ibarat investasi, tabungan kita, min kunuzil birri, dari berbagai tabungan kebaikan. Nah, sholat 2 rakaat itu tabungan kebaikan. Fastakthir, maka perbanyaklah olehmu min kunuzika, dari tabungan-tabunganmu itu, liyaumi fakrika, siap-siap untuk hari ketika engkau membutuhkannya. Kapan engkau membutuhkan pahala-pahala kebaikan itu? Nanti ketika engkau sudah masuk liang lahat, sudah di kuburan, sudah tidak bisa beramal lagi. Di situ perlu investasi yang banyak. Investasinya tidak bisa dilakukan ketika kita sudah wafat, harus dari sekarang. Nah, waktu untuk investasi itu salah satunya adalah 2 rakaat sebelum subuh, tahajud, ya minimal 2 rakaat kan. Falan tughniya, maka tidak mencukupkan anka dari engkau apa kunuzud dunya, maka tidak cukup, tidak akan cukup anka dari engkau apa kunuzud dunya, tabungan atau investasi dunia itu tidak akan cukup idza mutta, kalau seandainya engkau meninggal, tidak cukup. Wakul, dan ucapkanlah inda naumika, ketika engkau tidur itu. Nah, ketika plek meletakkan kepala ke bantal, ucapkan bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dambi Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka, dan seterusnya. Kita terjemahkan. Ini doa tentu. Kita juga biasa kan dengan doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu yang paling masyhur kan ya. Nah, bismika dengan nama engkau, Robbi, wahai Tuhanku, wada'tu, aku letakkan, jambi, badanku, sisiku, wa bismika, dan dengan namamu ya Allah, arfa'uhu, aku akan bangunkan lagi nanti, aku akan angkat lagi. Maka faghfir, maka ampunilah ya Allah, li
aku, dan bi dosa-dosaku. Allahumma ya Allah, qini jagalah aku. Allahumma ya Allah, qi jagalah ni aku. Jadi ini fi'il amar, kemudian ni-nya itu maf'ul bih-nya. Qi itu satu huruf ya. Satu huruf tapi fi'il amar, qi. Tapi iya, qi itu satu huruf tapi maknanya itu ada fi'il, ada fa'il di situ. Karena asalnya kan waqo yaqi kan, waqo yaqi wiqoyatan, yaqi asalnya taki, takiyu, takyiyu, wah panjang tuh sorobnya, tasrifnya, di tasrif asalnya banget itu takyiyu, menjadi taki, takiyu, dikasih lam amar, la taki, kemudian dibuang mudhoroahnya, taknya dibuang, kemudian ya di ujungnya juga menjadi ki saja gitu. Sama dengan i, wa'a ya'i, wi'ayah i gitu, fi'il amarnya itu gitu. Buat Ustadz Mun'im tebak-tebakan ke santri MAPK itu coba. Biar bisa nasrif ya. Ya. Qi jagalah ya Allah ni diriku min mana tadi? Adzabaka atas siksa engkau ya Allah, yauma tab'asu pada hari engkau membangkitkan ibadaka hamba-hambamu. Allahumma ya Allah bismika atas nama engkau ahya aku hidup, wa amutu dan aku mati, wa a'udzu dan aku berlindung bika kepada engkau Allahumma ya Allah min syarri kulli dzi syarrin dari keburukan segala pemilik keburukan, wa min syarri kulli dabbatin dan aku berlindung dari keburukan semua makhluk. Dabbah itu semua yang melata ya, semua yang melata, semua yang hidup, makhluk. Anta yang engkau, akhidun itu mengambil atau menguasai, binal suyatiha ubun-ubun dari dabbah, haknya kembali ke dabbah. Maksudnya menguasai ubun-ubun itu wa huwa yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, aku itu berlindung dari keburukan segala macam makhluk yang ada gitu. Inna rabbi sesungguhnya Tuhanku ala siratin pada jalan mustaqimin yang lurus. Allahumma ya Allah, anta adapun engkau al-awwalu itu yang pertama, yang awal, tidak ada yang mendahului engkau. Falaisa maka tidak ada qoblaka sebelum engkau apa syai'un sesuatu. Wa anta dan adapun engkau al-akhiru itu yang akhir. Falaisa maka tidak ada ba'daka setelah engkau apa syai'un sesuatu pun. Wa anta dan adapun engkau al-zahiru itu yang zahir. Falaisa maka tidak ada fauqoka di atas engkau apa syai'un sesuatu pun. Wa anta dan adapun engkau al-batinu itu yang batin. Falaisa maka tidak ada dunaka di dekat engkau apa syai'un sesuatu pun. Gitu. Iqdi maka tunaikanlah anni dariku ya Allah ad-daina hutang, wa aghnini dan cukupkanlah untukku minal faqri dari kefakiran. Masih doa ya. Allahumma ya Allah anta adapun engkau khalaqta engkau ciptakan nafsi jiwaku, wa anta dan adapun engkau tatawaffaha engkau matikan, engkau wafatkan jiwaku itu. Laka itu tetap bagi engkau mamatuha. Lakanya menjadi khobar mubtada, mamatuha menjadi mubtada muakhir. Laka khobar muqaddam. Laka itu tetap buat engkau. Mamatuha matinya itu jiwa, wa mahyaha dan hidupnya jiwa. In amattaha, ini bacanya hati-hati ya, jangan baca inna ummataha. Wah, nanti susah itu mengartikannya. Tulisannya sama, alif mim ta. Inna ummataha, sesungguhnya umatnya. Wah, umat siapa ini? Lagi bicara jiwa,
In amattaha, kalau engkau mewafatkan nafsu itu, jiwa itu, faghfir, maka ampunilah ya Allah laha, jiwa itu, ampunilah segala dosanya. Wa in ahyaitaha, dan kalau engkau hidupkan jiwaku itu, fahfadha, maka jagalah jiwaku itu ya Allah. Bima, dengan sesuatu, yahfadhu, yang menjaga, yuhfadhu, atau tahfadhu, tak ya mestinya ya, iya salah nih, di tengahnya salah, yahfadhu, nggak masuk akal. Jagalah jiwaku itu ya Allah, bima, dengan sesuatu, tahfadhu, yang engkau pelihara, bihi, dengan sesuatu itu, ibadaka, hamba-hambamu, as-solihina, yang saleh. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, memohon aku kepada engkau ya Allah, al-afwa, ampunan, wal afiyata, dan kesehatan, al-afiyah, kawilujengan, kasayan. Al-afiyah itu kawilujengan ya, kalau al-afwa ampunan. Fiddini, di dalam urusan agama. Ya Allah, aku memohon kepada engkau diberikan kesehatan, diberikan ampunan dalam urusan agama. Maksudnya apa? Jauhkan dari tipuan syaitan. Wad dunya, dan juga ya Allah, aku memohon kepada engkau diselamatkan dari dalam urusan dunia. Maksudnya apa? Ya, jangan diberi sakit, kalau sakit segera sembuhkan, dan seterusnya. Wal akhirati, dan juga aku memohon kepada engkau kesehatan dalam urusan akhirat. Allahumma ya Allah, aiqidni, bangkitkanlah atau bangunkanlah aku ya Allah, aiqid, bangkitkanlah olehmu, ni aku, fi ahabbis saati, di dalam jam-jam yang paling engkau cintai, ilaika, di sisi engkau. Jadi kalau berdoanya sih, ya Allah, jangan doanya itu, ya Allah bangunkan aku jam 6. Kalau itu minta ke Google juga bisa ya. Nah, Oke Google, gitu. Halo Google, kan gitu kan. Pasang alarm jam 6. Google bisa. Aduh, bukan, maaf, itu merespon ini Android saya. Karena saya bicara kata kunci yang suaranya masuk. Dijawab gitu. Halo katanya, apa yang bisa saya bantu katanya. Enggak, sekarang enggak, lagi ngaji. Iya. Sensitif ya. Ada suara siapa itu, asisten ternyata. Iya. Umi Sofi kaget, ini siapa? Tadi kok ada. Nggak. Ya, itu asisten saya itu kalau. Iya. Diminta baca sholat nariyah aja bisa aja. Makanya kalau sekedar hafalan, kalau sekedar ilmu yang lahir itu, sekarang Google itu sudah canggih. Tapi ilmu hikmah, ilmu kebijakan itu tidak ada di Google. Nah, tadi kita lagi mencontohkan sebetulnya ya, kalau sekedar minta bangun jam 6 bisa minta sama Google. Tapi minta ke Allah itu, Allahumma ayqidni fi ahabbis sa'ati ilaika. Ya Allah, bangunkanlah aku di jam yang menurut engkau paling cintai. Gitu ya. Nah, kalau Allah cintanya tadi kan sebelum subuh untuk sholat 2 rakaat, maka insya Allah dibangunkan. Wasta'mil, dan wasta'milni, wasta'mil, dan kehendakilah aku untuk beramal ya Allah, bi ahabbil a'mali, dengan amalan-amalan yang paling dicintai, ilaika, di sisi engkau. Lituqorribani, supaya engkau betul ya, lituqorribani ya, supaya engkau dekat dengan aku. Maaf, salah, bukan engkau nih. Tuqorribnya ke al-a'mal. Lituqorribani, supaya amal-amal itu bisa mendekatkan kepada aku, ilaika, kepada engkau, zulfa, dengan sebenar-benarnya dekat. Zulfa itu ayat kurbatan, sebenar-benarnya dekat. Wa tub'iduni, dan supaya amal-amal itu bisa menjauhkan aku, an sukhtika, atau an sakhatika, dari murka engkau, bu'dan, dengan sebenar-benarnya jauh.
As'aluka, aku memohon kepada engkau, fatu'tiyani, maka engkau memberikan kepadaku. As'aluka fatu'tiyani. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepada engkau, fataghfiro, maka engkau mengampuni li kepadaku. Wa ad'uka, dan aku berdoa kepada engkau, fatastajiba, maka engkau memberikan, mengijabah, memenuhi li kepadaku. Sampai situ doanya. Ya, kalau mau dipanjangkan, tapi kalau mau dipendekkan, ya seperti yang biasa kita doa. Intinya itu kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tutup terakhir, summa, karena tanggung ini, summakro, kemudian bacalah olehmu ayat al-kursi, ayat kursi sebelum tidur itu, wal ikhlasi, dan surat al-ikhlas, bukan al-ikhlasi, al-ikhlaso, ya. Iqra ayatal kursi wal ikhlaso, dan surat al-ikhlas. Kelewat. Maaf. Waqra, dan bacalah, sumakra, bacalah olehmu ayatal kursi, ayat kursi, wa amanar rasulu, dan akhir surat al-baqarah, amanar rasulu ila akhir surah. Amanar rasulu, ya, biasa kan? Bima unzila ilaihi dan seterusnya. Kita sudah biasa baca akhir surat Al-Baqarah ila akhir surah, wal ikhlaso, dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, baca 3 kali, wal muawwidataini, dan surat Falak bin Nas, muawwidatain, surat yang kita memohon perlindungan dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin. Baca juga salasa marrat, 3 kali. Kemudian watabarokal mulk, katanya juga kalau masih sempat waktunya belum ngantuk, baca surat al-mulk juga. Udah panjang nih, udah ngantuk, baru al-ikhlas sudah tidur, ya sudah. Yang penting ketika tidurnya itu sedang berzikir, jangan ketika tidurnya itu sedang menyebarkan hoax gitu. Na'udzubillah. Mengapa saya singgung terus hoax terus? Karena kita suka tidak sadar ada berita yang belum tentu kebenarannya, kita itu sebarkan. Mau tidur forward aja. Padahal nggak tahu kebenarannya, bikin heboh besoknya, bikin fitnah gitu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sudah ya sampai situ ya. Wa tabarakallah. Nah, wal ya'khudka, dan hendaklah wal ya'khudha, dan hendaklah sampai kepada engkau apa an-naumu, tidur itu, wa anta, dan engkau ala dzikrillahi, sedang berzikir kepada Allah taala, maha tinggi Allah, wa ala thaharati, dan sedang dalam keadaan suci gitu. Faman, maka barang siapa fa'ala, yang melakukan dalika, hal tersebut, murija, maka ia akan ditinggikan, biruhihi, ruhnya, atau arroja juga bisa, arroja, maka Allah akan naikkan, biruhihi, ruhnya, ilal arsy, ke aras. Allah naikkan ruhnya ke aras. Kalau dia mau tidurnya itu zikir, kemudian suci, ya, dari 2 hadas, berwudu, kemudian wakutiba atau wakataba, dan Allah menuliskan, mencatatkan dirinya itu musollian, status sebagai orang yang sholat, ila ayyastaiqidho, hingga ia bangun kembali gitu. Coba kurang baik bagaimana kebaikannya, dicatatkan sebagai orang yang sholat sampai tidur, sampai bangun lagi. Kalau kita melakukan hal-hal tersebut, ya barangkali sampai situ dulu ya. Meskipun berikutnya masih nyambung, koma ya, sampai tidur dulu. Nanti berikutnya nyambung kalau bangun tidurnya etikanya seperti apa.
Silakan, masih ada waktu mungkin 10 menit atau 15 menit. Ada pertanyaan dari Ustadz Iqbal. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak Kiai ini, terima kasih. Saya terima kasih bisa hadir di sini secara offline. Memang lebih resep ya. Alhamdulillah. Lebih resep ya. Kata Betawi lebih resep, tasawuf itu dengan offline ya. Iya. Ya, amin. Yang pertama saya pernah baca tidur itu terbagi 3, tidur orang awam. Jadi lambungnya taruh di bumi. Kedua tidurnya para wali, kanannya di bumi. Tidurnya para nabi terlentang, Pak ya itu. Kedua, saya pernah baca juga ya karena memang tasawuf saya lihat sudah banyak sekali di YouTube. Apa yang pernah saya pelajari di SMA di Aliyah dulu, saya mau refresh kembali gitu. Pernah baca buku di Mu'alim siapa gitu tahun 80, dia bikin buku. Sebenarnya ruh itu terbagi 2. Ruh yang pertama ketika tidur kita bertemu, kalau ruh kita bagus ketemu para waliullah, para kekasih Allah. Kalau ruh kita sedang kotor bertemu dengan para artis, contoh Pak ya. Ruh yang kedua ketika dicabut sama Allah kita meninggal dunia. Nah ini penjelasannya mungkin wallahu alam, beda pendapat dan sebagainya. Maka saya bilang seperti Allah satu, ada 2 sifat dan zat mungkin seperti itu Pak ya. Itu aja kan, sebenarnya banyak Pak ya. Iya. 2 cukup kayaknya. Maksudnya saya lebih taukid ya, lebih dari Pak Yai lagi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iqbal. Ya, jadi memang sebetulnya penjelasannya sama ya, bahwa ada kalanya keadaan kita itu sedang baik, ada kalanya kurang baik. Nah, ruh kita itu kalau bisa dikondisikan selalu dalam keadaan baik. Tapi bahwa apa yang dimaksud baik dan tidak baik itu tidak bisa hitam putih juga. Bahwa kalau mimpi ketemu artis selalu tidak baik ya. Kalau artisnya Rhoma Irama dakwah, nah kan baik juga, artis juga gitu kan. Artis juga manusia gitu. Jadi intinya kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu tidak hitam putih melekat pada profesi misalnya. Setiap ustadz itu baik, setiap yang ngajar ngaji baik. Ada juga yang ngajar ngaji ternyata tidak baik, kan ada juga. Dan begitu juga sebaliknya. Profesi tertentu, kalau tadi menyebut artis misalnya, melekat pada baik tidak baik secara mutlak, tidak, tentu saja gitu ya. Tapi apa yang kita baca semuanya itu terkait dengan adab tidur, insya Allah intinya adalah kalau kita tidak isti'dad, kita persiapkan dengan baik, maka mungkin ruh kita itu berada dalam atmosfer yang tidak baik. Nah, kita usahakan, apalagi kita yakini bahwa bisa jadi la'allallahu yaqbidu ruhana. Bisa jadi Allah itu mencabut ruh kita ketika kita sedang tidur. Maka kondisikanlah sebaik mungkin gitu ya. Dan itu tidak susah kan. Hanya perlu istiqomah saja. Iya. Terima kasih Ustaz Iqbal. Ya. Apanya? Oh, wah itu kalau itu pembahasan ruh yang disampaikan oleh ustadz yang lain ya. Nah, nanti itu ada pembahasan tentang ruh secara tersendiri. Iya. Ada namanya beda katanya. Masing-masing kita punya nama itu ya. Itu pembahasannya tidak di bidayah lah nanti ya. Iya, ya silakan. Baik ya, ada lagi di chatroom nih dari bundanya Aga dan Raki. Ah ya, Aga dan Raki itu kelas berapa? Iya, silahkan. Assalamualaikum Kiai Afwan, bagaimana cara agar bisa istiqomah dalam ibadah sunnah dan bagaimana menghilangkan rasa cukup dalam beribadah? Rasa cukup dalam beribadah ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Aga dan Raki. Cara agar bisa istiqomah itu pertama mulai dari yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang ringan. Jangan terbebani oleh yang berat. Misalnya sholat sunnah yang tadi itu fi jawfil laili, di malam hari.
itu kan ada sholat tahajudnya, ada sholat taubatnya, ada sholat hajatnya, ada sholat tasbihnya, ditutup dengan 3 rakaat sholat witir, kan begitu. Kalau mau mulai saja dengan yang 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat cukup. Bacaannya juga yang ringan saja, mulai dari yang ringan. Jadi cara istiqomah itu mulailah dari yang ringan. Baca kul ya kulhu setelah surat Al-Fatihahnya di rakaat pertama, Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, cukup selesai. Doanya mungkin doanya belum hafal, Allahumma ya lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard walakal hamdu anta mulkus samawati wal ard walakal hamdu anta nurus samawati wal ard, dan seterusnya. Belum hafal, doa saja dengan bahasa Indonesia. Yang penting itu besok lakukan lagi, itu istiqomah. Istiqomah itu al-istiqomah afdalu min alfi karamah. Jadi istiqomah itu terus-terusan, adwa muha wa in qalla, dawam terus walaupun sedikit, itu lebih utama, lebih baik ketimbang 1000 karomah. Karomah itu kan karomah itu kejadian luar biasa yang ada pada wali bahkan, ya kan? Bahkan pada nabi. Mukjizat kalau nabi, tapi ini karomah pada wali. Nah, kalau ada wali yang katanya bisa terbang, burung juga bisa terbang. Kalau ada wali yang katanya ditusuk oleh pedang itu tidak mempan, batu juga tidak mempan. Nah, makanya istiqomah itu lebih mulia daripada karomah-karomah itu, kalau kita bisa konsisten. Jadi mulailah dari yang gampang ya, Bunda. Mulailah dari yang bisa, mulailah dari yang gampang. Karena kalau sekali berat, besoknya mungkin merasa capek. Nah, kemudian yang keduanya tadi apa yang bawahnya? Bagaimana menghilangkan rasa cukup dalam beribadah. Bagaimana menghilangkan rasa cukup dalam beribadah. Maksudnya bagaimana ya rasa cukup dalam beribadah? Merasa puas. Bagaimana menghilangkan jadi bagaimana menghilangkan? Jadi maksudnya jangan pernah merasa cukup gitu ya dalam beribadah gitu. Cara menghilangkan rasa cukup dalam beribadah itu pikirkan tentang kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu kalau seandainya ditimbang kebaikan kita itu dengan kesalahan, jangan sampai seimbang. Harus lebih berat kebaikan. Nah, pikirkan saja bahwa ya Allah, kemarin saya melakukan kesalahan, ya Allah kemarin saya melakukan khilaf, ya Allah kemarin apalagi saya melakukan menyakiti orang lain misalnya. Pikirkan hal-hal yang buruk yang mungkin pernah kita lakukan, maka caranya kemudian kalau begitu ibadah saya tidak cukup dong. Hilangkan rasa cukup dalam beribadah, selalu pikiran bahwa kita itu kurang terus. Nah, kalau kita mikir kurang terus, kita akan merasa butuh ibadah. Jangan jadikan ibadah sebagai kewajiban, tetapi pahami sebagai kebutuhan. Gitu. Itu tips saya ke santri kemarin begitu. Para santri, jangan pikirkan kebaikan itu sebagai sebuah kewajiban, tapi pikirkan sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kalian butuh, maka kalian akan melaksanakannya. Tapi kalau kalian merasa sholat wajib, ke masjid wajib, ngaji wajib, kalian akan merasa kok banyak banget kewajiban jadi berat gitu. Sama kita juga sholat sunat dan seterusnya itu jadikan sebagai kebutuhan, karena memang butuh. Di akhirat itu nanti ada orang yang muflis namanya, kata Rasul. Muflis itu bangkrut, orang yang bangkrut. Bahasa Betawinya apa orang bangkrut? Bangkrut juga, orang yang bangkrut. Kalau bahasa Sundanya potol kalau nggak salah itu, nggak tahu. Dulu pernah saya ingat tuh potol, muflis itu. Orang yang muflis itu orang yang ketika di akhiratnya itu kebaikannya itu habis, ya. Dia punya kebaikan, tapi dia punya hutang kebaikan kepada orang lain, sehingga terpaksa dia harus memberikan kebaikan kepada orang lain, gitu. Sehingga habis kebaikannya.